Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Andre Aldi Saputra, NIM 2114010169, akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang yang pertama, panitia perumusan Pancasila, yang kedua, nilai moral, etika dan norma, yang ketiga, PPKI dan pengesahan dasar negara, dan yang terakhir, beberapa ujian terhadap Pancasila. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi kelompok kami yang dimulai dari panitia perumusan Pancasila. Sebelum Pancasila terbentuk dan disahkan, terlebih dahulu dibentuk suatu kepanitiaan yang kita kenal selama ini sebagai Panitia 9, yaitu sebuah panitia yang berjumlah anggotakan 9 orang. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil dari sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 sendiri dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggota Panitia 9, yang pertama yaitu Insinyur Soekarno yang sebagai ketua, yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga Alexander Andries Maramis sebagai anggota, yang keempat Abi Kusno Tjoko Soeso sebagai anggota, yang kelima Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, yang keenam Haji Agus Salim sebagai anggota, yang ketujuh Ahmad Subarjo sebagai anggota, yang kedelapan Abdul Wahid Hashim sebagai anggota, dan yang ke-9 Muhammad Yamin sebagai anggota. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta, atau yang dalam bahasa Inggrisnya Jakarta Charter, yang isinya ialah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyatnya dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan dan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang nilai moral, etika dan norma, yang kita mulai dari nilai. Pada hakikatnya, nilai adalah suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai yang merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai itu dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik disadari maupun tidak kita sadari. Nilai merupakan harga untuk manusia yang sebagai pribadi yang utuh, misalkannya kejujuran, kemanusiaan.
dinilai akan lebih bermanfaat dalam menuntut sikap dan tingkah laku manusia, maka harus lebih dikonkretkan lagi sebagai objektif sehingga memudahkannya dalam menjabarkannya sebagai tingkah laku. Misalnya kepatuhan dalam norma hukum, norma agama, norma adat istiadat, dan norma-norma lainnya. Selanjutnya yaitu tentang moral. Moral sendiri berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang yang taat kepada aturan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi sesuatu yang melanggar, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Selanjutnya yaitu tentang norma. Norma adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu yang menjadi panduan, tatanan, pengendali suatu sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma sendiri memiliki kekuatan yang dapat dipatuhi, yang dikenal sebagai adanya sanksi bagi pelanggar norma-norma ini. Yang pertama, norma agama. Sanksinya langsung dari Tuhan. Kita sendiri di Islam, bagi yang pelanggar hukum Allah akan langsung dikasih hukuman, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Disanksi dengan sanksinya ialah rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan. Sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, norma hukum. Yang sanksinya itu kita ketahui bersama ialah berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksa oleh alat negara. Selanjutnya yaitu tentang etika. Etika sendiri berasal dari kata Yunani ethos yang artinya kostum atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Istilah etika ini digunakan untuk menyebut ilmu dan prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku manusia atau berisi tentang kajian ilmiah terhadap ajaran moral. Modal dasar dalam etika ini ialah perilaku, sedangkan perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Fungsi etika ini ialah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan sebagai moralitas. Baiklah, selanjutnya yaitu materi kita yang ketiga, PPKI dan pengesahan dasar negara. PPKI yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokur Tsuzun Bilinkai terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sesuai keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara. Susunan kepanitiaan PPKI sebagai berikut. Yang ketuanya dipegang oleh Insinyur Soekarno, wakil ketua ialah Dr. Handus Muhammad Hatta, penasehatnya ialah Ahmad Subarjo, dan anggotanya ialah 21 anggota PPKI yang sudah ada, ditambah 6 orang anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang. Selanjutnya yaitu tentang pengesahan dasar negara. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ketua Insinyur Soekarno, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hasil sidang PPKI ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Handus Muhammad Hatta, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baiklah, materi kita yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang beberapa ujian terhadap Pancasila.
Pada sidang BPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, Indonesia membutuhkan dasar negara. Pada kali ini ada 3 tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei mengemukakan bahwa dasar negara memiliki 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yang disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam 5 poin, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya yang ketiga yaitu disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara terdiri dari 5 tersebut, yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya yaitu sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI yang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang telah kita jelaskan di awal tadi, yang kita namakan sebagai panitia 9 yang di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi, pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, yang telah kita dengar sama-sama tadi di awal. Isi dari Piagam Jakarta itu sendiri yang intinya ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Dan pada tanggal 10 sampai 13 Juli 1945, setelah mendapatkan masukan dan protes dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur, yaitu Latuhar Hari, kemudian sila pertama itu diganti dengan yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Isi Piagam Jakarta sendiri kemudian menjadi bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.